Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Nucayati dengan NIM 402190155 dari kelas Perbankan Syariah E. Di sini saya akan membahas sedikit ringkasan materi pertemuan 2 hingga 6 dalam mata kuliah Teknologi Informasi Bank Syariah. Pembahasan pertama mengenai tren teknologi komputer di bank. Ada beberapa pemanfaatan Information Communication Technology. Information Communication Technology itu merupakan bagian utama penentu penggerak peradaban manusia. Karena apa? ICT itu mengorganisasikan segala kegiatan melalui cara baru, inovatif, instan, transparan, akurat, tepat waktu, dan memberikan kenyamanan yang lebih untuk mengelola kehidupan. Dalam dunia perbankan, inovasi dan teknologi telah melahirkan produk-produk seperti ATM, phone banking, debit card, cash management, dan lain-lain. Semua serba online dan virtual. Karena apa? Karena cepat dan tepat. Nah, apa sih SDM itu? Yaitu pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu, anggota organisasi, atau kelompok pekerja. Nah, tujuannya apa? Supaya SDM itu meningkat dan tercapainya 5 sasaran. Apa saja 5 sasaran itu? Yang pertama, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia TIK atau Teknologi Informasi Komunikasi dari segi keahlian dan pendidikan. Yang kedua, membentuk SDM TIK yang gesit, fleksibel, dan berpandang ke depan. Yang ketiga, meningkatkan literasi TIK pada masyarakat umum. Yang keempat, mengembangkan kemampuan teknis yang beragam pada komunitas TIK di industri, pemerintah, dan akademis. Yang kelima, mengembangkan pemberdayaan SDM TIK dalam inovasi, pengembangan, dan penyediaan produk dan jasa terkini. Nah, teknologi komputer dan teknologi komunikasi itu terhubung satu sama lain dan mempunyai 3 arah perkembangan masing-masing, yaitu dalam teknologi komputer 3 arah perkembangannya keterjangkauan, miniaturisasi, dan kecepatan. Dalam teknologi komunikasi 3 arah perkembangannya yaitu konektivitas, multimedia, dan interaktivitas. Pembahasan kedua mengenai penggunaan teknologi informasi di dunia bisnis dan perbankan. Nah, apa sih itu e-commerce dan e-banking? Nah, e-commerce merupakan proses transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet, di mana website digunakan sebagai wadah untuk melakukan proses tersebut. Nah, ada beberapa model e-commerce. Yang pertama, B2B, yaitu business to business commerce. Yang kedua, B2C, business to consumer. Yang ketiga, B2G, business to government. Yang keempat, C2C, yaitu consumer to consumer. Dan yang terakhir, M-commerce, yaitu mobile commerce. Nah, kalau e-banking yaitu jasa yang memungkinkan nasabah bank melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. Ada beberapa saluran e-banking. Ada ATM, phone banking, SMS atau M-banking, dan internet banking. Ada 3 dimensi e-banking, yaitu kepercayaan, kemudahan dalam penggunaan, dan kualitas informasinya. Pembahasan ketiga mengenai perkembangan teknologi komputer di bank. Teknologi berkembang sejalan dengan beralihnya dunia perbankan ke dunia komputerisasi. Ada beberapa aktivitas komputerisasi dalam perbankan, yaitu adanya transaksi berupa transfer uang via mobile atau via teller. Yang kedua, ATM. Ketiga, penggunaan database di bank-bank. Keempat, sinkronisasi data-data pada kantor cabang dengan kantor pusat bank. Ada beberapa kriteria pemilihan software komputer, yaitu kemampuan dokumentasi atau penyimpanan datanya itu aman, kapasitas database-nya besar. Yang kedua, fleksibel. Yang ketiga, security system-nya bisa menutup akses penyalahgunaan data keuangan oleh data pemakai. Yang keempat, kemudahan pengoperasian. Kalau adanya error message, itu pasti ada petunjuk problem solving-nya. Yang kelima, reporting. Yang keenam, maintenance atau aspek pemeliharaannya. Yang ketujuh, source code atau mengantisipasi kedinamisan sektor perbankan. Ada 3 klasifikasi software perbankan.
ada software perbankan bank, software akuntansi, software perbankan non-bank. Nah, semua itu mempermudah proses akuntansi, laporan keuangan, dan lain sebagainya. Pembahasan yang keempat mengenai sistem clearing nasional Bank Indonesia. Nah, SKNBI atau Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia yaitu sistem clearing Bank Indonesia yang meliputi clearing debit dan clearing kredit yang penyelesaiannya akhirnya dilakukan secara nasional. Nah, apa sih clearing itu? Clearing merupakan sarana perhitungan warkat antar bank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Ada manfaat clearing. Manfaat clearing bagi Bank Indonesia ada 3, yaitu efisiensi waktu dan biaya, tersedianya jangkauan transfer antar bank, memenuhi prinsip manajemen risiko. Manfaat clearing bagi bank penyelenggara adalah efisiensi biaya operasional bank dan meluasnya jangkauan layanan bank. Ada 3 ketentuan khusus bagi bank pelaksana clearing. Yang pertama, wajib melaksanakan sistem clearing sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang kedua, melaporkan clearing mingguan bersamaan dengan laporan likuiditas mingguan kepada Bank Indonesia. Yang ketiga, mempermudah bank penyelenggara clearing dalam penyediaan uang kartal. Nah, terakhir pembahasan yang kelima mengenai sistem informasi perbankan syariah. Teknologi menjadi unsur utama dalam perkembangan inovasi dunia perbankan untuk barang dan jasanya. Nah, pemakaian teknologi informasi dalam lembaga keuangan atau bank itu lebih cepat dan intensif daripada industri lainnya. Ada beberapa sifat operasional aplikasi. Yang pertama, correctness atau seberapa jauhnya aplikasi dapat memenuhi spesifikasi dari user. Yang kedua, integrity, yaitu tingkat akurasi dan security atau tingkat keamanannya. Dan yang ketiga, reliability, yaitu kemampuan sesuai dengan fungsinya. Yang keempat, efisiensi, kapasitas untuk mendukung bagian yang saling terkait. Yang terakhir, usability atau mudah dalam mempelajari, menggunakan, memahami output dan mengaplikasikannya. Sekian pembahasan ringkasan pada pertemuan 2 hingga 6. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.